Ini slide-nya saya buat pakai AI, Notebook LM. Semua informasi yang relevan terkait dengan science communication dengan menggunakan audio dan visual itu saya tuangkan ke sana dan saya biarkan AI membuat slide ini. Jadi slide ini sangat ringkas, jadi kalian bisa lihat di sini hanya ada 5 halaman. Hanya ada 5 halaman yang merangkum keseluruhan proses bagaimana kita sebagai saintis, sebagai mahasiswa itu bisa berkomunikasi secara ilmiah atau mengkomunikasikan sains kepada halayak ramai. Dalam hal ini kita akan fokus ke audio visual. Jadi kalau misal kalian, kita semua membayangkan audio visual itu adalah video, itu kurang tepat. Di sini audio visual adalah audio saja, visual saja, atau dua-duanya. Dengan kata lain video. Jadi ada 3 item. Ya. Untuk visual, kalian bisa bayangkan bentuk infografis, sepertinya sudah sangat familiar dengan ini. Untuk audio, silakan kalian bayangkan ada podcast ya, ada podcast, rekaman, atau apapun itu, yang itu semuanya hanya file audio. Nah, untuk audio visual sendiri, berarti kalian bisa bayangkan video. Paham ya konsepnya ya? Apakah suara saya nyampe ke kalian? Terdengar, Pak. Nah, Terdengar, Pak. Kalau sip, kalau ditanya paham konsep atau apa segala macam nyaut ya. Jadi saya nggak bingung. Nah, gitu. Oke. Dan tolong yang nyaut jangan orang-orang itu aja. Nih ketahuan nih orang-orang yang mana aja nih. Oke, baik. Sekarang kalau kalau misal di sini kalian bisa lihat datanya di tahun 2022. Itu trafficnya 82. Jadi video traffic di internet itu memang cukup tinggi. Mungkin lebih tinggi atau mungkin paling tinggi. Sekarang tentunya kalian sudah mengenal TikTok, kalian sudah mengenal video, mungkin di antara kalian ada TikTokers atau YouTube video apa creators atau mungkin FB Pro atau apa segala macam, itulah semuanya adalah konsumsi video. Oke, jadi gini, tadi pagi kalian mungkin belajar lebih banyak science communication text based. Ya, yang sebelah kiri di sini. Yang di sebelah kiri. Jadi core konsepnya kalian bisa lihat kita membaca dan memverbalkan atau menerjemahkan informasi verbal dari tulisan. Nah, jadi kan kalian membaca segala macam dari tulisan, kemudian kalian membayangkan sesuai dengan imajinasi kalian. Tapi kadang ketika membaca kan kita biasanya paying attention-nya kurang. Jadi mungkin lagi baca terus tiba-tiba ada apa segala macam, terus kalian nengok ke atas atau ke bawah atau mengerjakan yang lain. Dan itu kekurangan kita, apalagi kekurangan mungkin ya banyak yang bilang ini kekurangan Gen Z. Ya, jadi kurangnya fokus ketika membaca itu berakibat pada missingnya informasi yang coba dituliskan oleh pengarang kepada pembaca. Jadi banyak yang hilang. Karena apa? Karena fokusnya kurang. Nah sekarang, kalau audio visual, ini lumayan. Karena banyak yang terkoneksi, termasuk panca inderanya yang dipakai banyak. Mata, kuping, atau mungkin tangan kalian gerak-gerak atau apa segala macam. Ada musik, ada visual, itu semuanya bisa menciptakan sesuatu yang baru, yang itu mungkin bagi beberapa orang itu lebih menarik. Dan ini kelebihannya adalah kalau zaman dulu mungkin dengan keterbatasan teknologi internet, memang science communication disampaikan secara tulisan. Zaman dulu banget berarti kan pakai buku. Zaman kemarin-kemarin pakai tulisan, jurnalnya sekarang jurnalnya juga udah pakai PDF dan lain sebagainya, itu masih kita gunakan. Tapi sekarang bisa nggak kita memvisualisasikan hasil penelitian atau informasi ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan dengan audiovisual. Itu. Kemudian kita lihat oke, sebentar ya.
Kemudian kita lihat yang kedua. Kayaknya saya nggak perlu cerita panjang lebar tentang bagian ini ya, karena kalian sesungguhnya udah sangat familiar menggunakan handphone kalian atau perangkat digital kalian untuk membuat suatu konten audiovisual. Tapi yang penting adalah ketika konten yang terkait ilmiah, sebenarnya caranya sama saja. Mungkin orang-orang yang di Himabio sudah familiar, kalian mau menyampaikan pesan apa, kalian bikin storyboardnya dulu. Itu namanya pre-production, ya. Kemudian nanti alatnya apa segala macam, di shootnya kayak gimana segala macam, terus nanti ngeditnya seperti apa segala macam, itu production dan juga post production. Ini sekedar um, apa namanya workflow, workflow yang direkomendasikan oleh banyak sumber. Intinya kalian harus bisa membuat strategi, message apa yang akan kita sampaikan, kemudian audiensnya siapa. Kalau untuk anak SD pasti beda dengan anak SMA, pasti beda dengan masyarakat umum. Kemudian silakan kalian buat juga storyboard. Jadi intinya di situ untuk yang pre-production. Untuk yang kedua, ketika membuat videonya, silakan buat story yang bagus. Jangan cuma ini kasih data, nggak diomongin atau apa segala macam. Terus bisa membuat sesuatu yang engage. Si penonton itu bisa tetap fokus kepada konten kalian. Why? So what? Significance of your work. Itu biasanya seperti itu. Kemudian ketika post production, silahkan dicek dulu nih hook-nya seperti apa. Hook itu gimana? Kan kalian kalau misal lihat-lihat TikTok, kalau misal awalnya udah nggak bagus, kalian skip. Itu juga sama. Nanti kalian bisa cari hook-hook yang bisa menarik viewer, yang harus muncul dalam waktu 3 detik. Itu susah-susah gampang, tergantung nanti kontennya kalian seperti apa, tapi hook-nya seperti apa itu juga bisa. Hook-nya bisa berupa pertanyaan, bisa berupa sesuatu yang absurd. Nah, itu sering banget tuh. Muncul sesuatu yang absurd, itu menjadi hook bagi konten kalian selanjutnya. Nah, terus yang lain ya silakanlah edit-edit segala macam. Bisa ditambah caption, itu better kalau misal kalian bisa menambahkan caption tersebut. Itu yang post production. Nah, sekarang kalian sebenarnya sudah punya semua perangkat. Misal nih, di sebelah kiri untuk podcast atau mungkin produksi audio. Di sebelah kanan untuk live action video. Kita yang sebelah kiri dulu. Yang pertama, podcast berarti kan kita cuma ngerekam audio saja, ngerekam suara. Ya, kalian punya smartphone, cari aja tempat sepi di kamar atau apa segala macam. Nah, ini nih ada tips. Closet full of clothes. Closet itu apa? Lemari. Jadi kalau misal lemari kalian gede, isinya baju, itu bagus banget. Professional grade sound booth. Itu artinya apa? Kalian kalau mau ngerekam di situ, nanti suaranya bagus. Nggak perlu pakai mikrofon yang mahal. Cukup pakai lemari kalian yang gede, yang isinya penuh pakaian. Itu bagus. Nah, karena podcast itu kurang lebihnya agak mirip dengan teks, jadi silakan bisa fokus ke storytelling. Teks juga sama, akan fokus ke storytelling, bagaimana penarasian cerita itu bisa memengaruhi theater of the mind. Ini sama juga di podcast. Itu juga sama, storytelling, cara ngomongnya kalian bagus, cara ngomongnya bisa naik turun, intonasinya, sedikit sound. Nah, untuk menciptakan theater of mind. Apa itu? Jadi kalau misal kalian bayangkan baca novel Harry Potter, tapi kalian nggak pernah nonton filmnya, itu kalian, tiap orang di antara kita semuanya, yang nggak pernah nonton film Harry Potternya, ketika membaca narasinya, bisa jadi memvisualisasikan si Harry Potternya dengan wajah yang berbeda, kacamatanya seperti apa, bajunya seperti apa, tingkah lakunya seperti apa. Itu yang kita sebut sebagai theater of the mind. Jadi yang membuat semua visualisasi adalah otak kita berdasarkan apa yang kita baca, apa yang kita pahami. Sama seperti kita membuat podcast, silakan kalian bisa membuat suara yang bagus,
naik turun intonasinya, storytellingnya juga bagus, itu akan menciptakan theater of the mind bagi pendengarnya. Ya kurang lebihnya kalian mungkin zaman orang tua kalian pernah mendengar sandiwara radio, ya itu bagus. Itu salah satu bentuk podcast zaman dulu tuh yang menceritakan tentang sesuatu. Itu podcast dan itu audio. Nah, kalau misal di sebelah kanan kalian bisa lihat live action video, ya sama saja sih sebenarnya, naratif explanatory. Nyeritain apa, ada pertanyaan, jawabannya seperti apa, dan itu bagus kalau misal kita mau menyampaikan sesuatu. Oh, Rafflesia itu makhluk tumbuhan yang dia merupakan parasit. Nah, terus parasitnya itu apa? Nanti kalian bisa jelaskan dari video tersebut. Kalian hook dulu di awal, kemudian kalian ceritakan itu parasit, kalian ceritakan kenapa disebut parasit, kalian ceritakan bagaimana penampakan parasitismenya, itu adalah highly effective knowledge transfer. Yo, Pak. Enggak. Lagi kuliah. Oke, ada iklan. Kemudian, kalau misal kalian membuat video, mungkin bisa dicoba membuatnya dalam 2-3 menit. Nah, itu udah cukup untuk membuat bukan pembaca, viewer itu bisa fokus ke video kalian, ya. Jadi nggak usah kebanyakan karena ini bukan, ya kalau misal tujuannya untuk YouTube pasti lebih panjang dari ini, dan saya rasa 15 menit itu pun kalau untuk di YouTube udah kepanjangan ya. Mungkin 2-3 menit ini cocok untuk platform yang sederhana seperti TikTok atau mungkin Instagram, dan itu cukup. Si Nas Daily ya kalau nggak salah itu pun kurang dari 2-3 menit, bahkan dia 1 menit biasanya. Itu cukup ya. Itu cukup, berarti kalian harus bisa memikirkan storyboardnya itu sekompak mungkin, sebanyak mungkin informasi yang bisa disampaikan, tapi tetap storytellingnya jalan. Itu yang butuh seni. Gimana kita bisa mempacking banyak informasi dalam waktu yang sesingkat mungkin. Tekniknya seperti apa selanjutnya? Ya, nggak melulu harus menampilkan wajah kalian, tapi bisa juga ditambahkan dengan gambar yang lain, video yang lain, prosesnya seperti apa, datanya seperti apa, hasilnya seperti apa. Itu bisa kalian pakai teknik ini ketika kalian mencoba membuat science communication dalam bentuk video, dan juga tadi sebelumnya adalah terkait dengan audio podcast. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau kecepatan kasih tahu, kalau kelambatan kasih tahu. Waktunya cuma sejam. Aman, Pak. Cukup ya, Aman, gampang Pak. ya. Aman, Pak. Ini kayak Aman, ngajarin Pak. ini. Aman, Pak. Kayak ngajarin buaya berenang nih. Kan kalian buaya semua tuh, udah bisa berenang tuh. Udah bisa pakai video semua tuh, ya. Jadi ini tipsnya simple, tapi semoga kalian bisa praktikkan kalau misal ingin membuat science communication dalam bentuk podcast atau video. Oke, gimana dengan animasi? Animasi biasanya akan lebih baik kalau misal animasinya simple. Simple, nggak perlu yang apa misalnya, kalau zaman dulu pakai 3 dimensi atau apa segala macam, terlalu heboh efeknya. Nggak perlu. Animasinya simple, kemudian warnanya bagus, kontras, dan biasanya lebih soft, itu lebih banyak view-nya. Tuh. Kalau misal kita terbatas terhadap dana, kita bisa menggunakan tools yang sederhana, yang murah. Whiteboard apps, stop motion, pakai font tapi capek ya, klik-klik foto-foto segala macam, atau pakai Canva, itu bisa aja kalau misal kita ingin membuat animasi. Oke, mindset untuk membuat animasi adalah memprioritaskan kejelasan dibanding terlalu kompleks. Itu ya. Jadi slide ini pun sebenarnya agak sedikit kompleks karena tulisannya banyak. Dan itu nggak bagus kalau untuk kita memindsetkan di dalam membuat animasi. Oke, itu animasi. Animasi mungkin kalian pernah
melihat juga video animasi si misal DNA bereplikasi, bertranslasi segala macam, itu akan lebih mudah dipahami ketika kita melihat animasinya. Dan itu butuh seni untuk membuatnya, butuh ilmunya, knowledge-nya, jangan sampai yang disampaikan nanti malah salah. Itu seperti itu. Dan saran saya, kalau misal kita membuat animasi terkait struktur kimia, kita harus belajar juga struktur kimia secara umum. Jadi harus belajar kimia organik, terus kimia struktur, terus anorganik, segala macam. Sehingga nanti ketika kita memvisualisasikan bentuk animasi suatu proses biologi, itu bisa akurat. Oke, kemudian ketika kita menggunakan smartphone, jelaslah stabil ya, harus stabil. Kalau misal kalian udah jago ya tinggal pakai tangan kalian, sepertinya sudah jago bisa menggantikan tripod. Terus cek pencahayaan, terus suara ya, suara kalau misal ada tambahan mic akan lebih bagus. Tapi kalau misal tidak ada ya pastikan kalian bisa sedemikian rupa membuat suara itu tetap tercapture dengan baik, tapi video misalnya muka kalian juga tetap bisa tercapture dengan baik. Nah, framing yang jarang, yang mungkin banyak yang lupa. Mungkin kalian bisa cek rule of the third, yang ini ya, ini yang digambar smartphone-nya itu adalah rule sepertiga, ini bagus banget. Jadi di sini digambarkan ada titik besar kuning, ya. Itu artinya apa? Itu artinya fokus objek utama itu diletakkan di titik-titik ini. Jadi ada 4 titik fokus objek utama. Jadi kalau misal ada wajah, kalian bisa tempatkan wajahnya di sini. Tidak melulu wajahnya harus ditaruh di tengah. Itu teknik framing. Oke, selanjutnya. Yang penting adalah ketika menyampaikan pesan, pastikan pesannya bisa nyambung. Kemudian, karena kalian levelnya masih mahasiswa, kecuali bagi kalian yang para sultan, silahkan prioritaskan penggunaan gadget yang bisa dengan mudah kalian akses sekarang. HP kalian bisa, kamera sederhana kalian bisa, HP kalian nggak cuma kalau misal kualitas kameranya buruk, ya udah pakai untuk ngerekam suara saja. Biasanya untuk perekaman suara itu jauh lebih bagus juga ya. Kemudian jangan lupa kalian bisa memfokuskan ke cerita apa yang ingin disampaikan ke pembaca. Yang penting clear, jelas, narasinya bagus, kemudian storytellingnya runut, bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan sehingga pembacanya, viewernya, itu bisa memahaminya. Oke, misalnya kalian udah selesai nih bikin. Ini yang paling penting. Sudah selesai bikin, silahkan cek, kasih lihat tuh ke temennya. Tapi temennya nggak tahu kalau kalian bikin video. Kalau misal temennya paham, nah berarti video kalian sukses dibuat. Tapi kalau misal nggak paham, berarti videonya nggak sampai, pesannya nggak sampai. Hence, pesan ilmiah kalian juga tidak sampai. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Untuk saat ini belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Kalau besok ada pertanyaan nggak? Untuk saat ini tidak ada. Oke, selanjutnya kalau nggak ada ya. Oke. Siap-siap kita kuis yang kedua. Nggak muncul. Sorry, salah. Yap. Oke, silakan kalian kerjakan kuis yang kedua.
Oke, saya lihat responsnya ada 60-an, 66. Oke. Hmm. 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 Oke, good job. Jadi ada sekitar berapa nih kita punya? Ada sekitar 77 pengisi surveinya. Oke, ada pertanyaan dari semua materi? Gampang? Gampang, Pak. Gampang ya, tinggal praktiknya nih. Tingkatnya, praktiknya gimana? Oke. Kalian tadi pagi diminta membuat tulisan atau tidak? Tidak, Pak. Tidak, Bapak. Bapak. Tidak, Pak. Tidak, Bapak. Ya. Kalau tidak, oke, gimana caranya? Oke, baik. Untuk Mat Karang, karena kalian saya yakin sudah sangat familiar dengan pembuatan video, saya challenge kalian untuk membuat video science communication. Kebaca nggak di kalian? Oke. Jadi silakan buat tim 2-3 orang, buat video science communication, temanya biologi, yang tadi sudah kalian masukkan informasinya ya, di form tersebut, tema biologi yang ada di lingkungan Departemen Biologi. Berarti mau nggak mau nanti syutingnya di Departemen Biologi ya. Oke, bentuk video apapun silakan bisa jadi, tapi syarat utamanya video dan kaliannya harus fun, storytellingnya bagus, baik, kemudian science akurat. Artinya apa? Yang kalian ceritakan itu berdasarkan sesuatu yang sudah dikaji secara ilmiah. Saya nggak ingin melihat kalian kerepotan, apalagi besok itu ujian ya. Besok itu ujian, jadi nggak perlu edit terlalu maksimal. Ya. Kemudian silakan salah satu dari kalian posting di Instagram, berkolaborasi, nanti postnya dikolaborasikan dengan Bio IPB, dengan saya, dan semua rekan satu tim. Di sini ada yang nggak pakai Instagram nggak? Atau ada semua? Sepertinya ada semua, Pak. Ada semua. Good. Oke, kalau ada semua, silakan kolaborasikan dengan semuanya. Kalau nggak ada, pastikan di videonya ditulis. Ini punya siapa, ini punya siapa. Gitu ya. Nggak usah terlalu pusing bikinnya harus kayak gimana. Yang penting kalian sudah tahu landasan ilmiahnya. Yang penting kalian yakin dengan kebenaran ilmiahnya. Sehingga kalian bisa menceritakan apa yang ingin kalian ceritakan. Langsung di post dan juga tag saya. Nanti ada 2 hadiah bagi tim terbaik yang yang kualitasnya bagus. Bukan kualitas bagus harus ngedit segala macam yang keren banget, tapi storytellingnya baik. Utamanya adalah storytelling dan bagaimana teknik
pengambilan videonya bisa menceritakan, bisa mendukung storytelling kalian. Oke, ada pertanyaan? Sanggup nggak kalian? Nggak sanggup, Pak. Kenapa nggak sanggup? Jujur, Pak. Soalnya ada tugas video. Bapak mohon maaf, Pak. Benar, Pak. Dari kita sendiri itu udah ada beberapa tugas, Pak. Salah satunya itu ada mulai dari tugas penilaian, laprak, sama ada apa ya? Istilahnya baru-baru banget gitu juga, Pak. Terutama statistika itu baru dikasih hari ini juga. Dan itu deadline-nya juga selama ujian. Jadi mungkin kalau dari kami sendiri mungkin keberatan, Pak, kalau misalkan waktunya itu ditetapkan tanggal 13 Desember. Mengingat juga kita juga bakal ada masih ada tugas juga, Pak, dari imuno dan sebagainya gitu, dari klaster-klaster lain juga masih banyak. Jadi kalau bisa, Pak, mungkin setelah ujian aja, Pak, deadline-nya mungkin H+2 setelah ujian aja dibandingkan tanggal 13 Desember gitu, Pak. Mungkin itu aja dari saya mewakili teman-teman, Pak, karena lumayan berisik juga ya, Pak. Mungkin itu, Pak. Oke. Berarti kalian bisa menambahkan sampai tanggal berapa? Mungkin tanggal 20 atau 21, Pak. H+1 atau H+2 setelah ujian, Pak. Saya tulis dulu ya. 21. Tanggal 21 mungkin, Pak, boleh, Pak. 21 ya. Oke. Ikhlas ya kalian ya? Enggak juga. Insya Allah ikhlas, Pak, sudah tidak ada beban gitu. Redo, Pak, insya Allah redo. Gini. Ketika kalian mengerjakan tugas, ini syarat utama video harus